Gue mau cerai. Bisakah suami saya pergi tanpa membawa apapun dari rumah? Saat ini dengan data. Kecuali apa? Kecuali lo bisa dapetin bukti kalau suami lo selingkuh selama menikah. Ayo, tangan lo lurusin ke depan, tekuk pinggang lo ke bawah. Ya, gitu. Apakah begini, Kak Melati? Betul. Kalau pose kucing besar gimana? Baju itu bikin badan lo kelihatan keren. Pasti semua cowok suka. Coba gaya yang lebih terbuka. Kak Melati. Gue kenalin ya. Arum, murid baru gue. Ini suami gue, Iwan Santoso. Hai, Mas Iwan. Aku Arum Putri. Panggil Arum saja. Gue suaminya Melati Pratama, biasa dipanggil Pak Santoso. Kedepannya gue bakal sering datang ke kelas Kak Melati. Gak ganggu Pak Santoso kan? Berani dia? Dua cewek cantik di rumah bikin hati senang dan mata sejuk. Aku ada urusan, mau ke kamar dulu. Kalian lanjut. Apa pendapatmu soal suamiku? Menurut gue, Mas Iwan seru juga orangnya. Dik Arum, Gimana? Kaget gak? bagaimana bisa masuk? Kak Melati ada urusan di luar, belum selesai ngajarin gue. Suruh nunggu di sini. Sekarang di rumah, cuma tinggal Mas Iwan sama gue aja, loh. Mas Iwan, apa lo nggak suka sama gue? Bisa sekamar sama cewek cantik, kayaknya gak ada cowok yang bisa nolak. Deh, Mas Iwan, kerjaan lo apa sih? dosen universitas. Dosen universitas? Saya kagum sekali sama dosen universitas. Mas Iwan, ini semua yang lo ajarin, ya? Keren banget. Lo nggak ngerasa, jarak di antara kita agak deket banget, ya? Apa mungkin? Mas Iwan lagi nggak puas sama situasi sekarang. Lo duduk dulu aja. Aku ambilkan minum. Di karung gue. Aku ambil tisu buatmu. Mas Iwan, lo lebih suka leci mawar? Atau lebih suka jus jeruk? Gue suka. Iwan Santoso, Arum gue udah pulang. Gue inget ada urusan malam ini, gue pulang duluan ya. Ayo makan dulu sebelum pulang. Tidak perlu. Gue nggak mau ganggu waktu lo berdua sama Mas Iwan. Mas Iwan, gue tunggu ketemu kita berikutnya. Kapan kamu jadi dekat dengan Arum? Lo ngapain?
Berhenti. Berhenti. Gue bilang berhenti. Melati. Kita sudah lama gak tidur bareng. Saya lagi nggak mood. Perusahaan mendadak kirim gue dinas luar kota. Makanan sudah dimasak, ada di kulkas. Panaskan di microwave aja. Dulu kita muda dan bokek, cinta kita sangat membara. Rasanya pengen terus bareng tiap saat. Tapi setelah itu, hidup makin enak. Tapi pertengkaran dan jarak juga makin sering. Di depan kita mesra, di belakang cuma cowok bingung dan cewek kecewa. Iwan Santoso. Melati. Sering kesini buat yoga mulai sekarang. Mas Iwan, apa lo keberatan sama gue? Mas Iwan, bantu gue, ya, aku lagi nggak nyaman. Hujannya gede banget. Arum Putri. Lo, kok lo balik lagi? Mas Iwan, gue lupa ambil HP. Mau balik buat ambil HP. Tiba-tiba hujan deras. Aku nggak bawa payung. Mas Iwan, tolongin gue dong. Gue kedinginan banget. Takut banget. Lo basah kuyup banget. Lebih baik mandi air hangat biar sehat. Kak Melati nggak di rumah ya? Dia sedang tugas luar kota. Mas Iwan, lo temenin gue di luar kamar mandi boleh nggak? Gue takut. Mas Iwan, lo masih di luar nggak? Iya.
Kalau lo butuh apa-apa ngomong aja ya. Tunggu bentar, gue sebentar lagi selesai. Mas Iwan, lo bisa tolong ambilin sabun mandi nggak? Oke, tunggu sebentar. Iwan Santoso. Tetap tenang. Tetap harus tenang ya. Arum Putri. Sebentar lagi, giliran kita tampil. Maaf banget tadi ya. Gue tadi di luar. Gue kira lo mau jatuh, makanya gue masuk. Lo ganti baju dulu aja. Gue keluar dulu. Mas Iwan, tunggu bentar. Gue, Lo, kamu baik-baik aja? gue nggak apa-apa. Pak Santoso. Apakah kamu lupa tanda lahir ini? Pak Santoso. Gue. Pak Santoso. Jangan, Pak Santoso. Jangan nekat, Pak Santoso. Pergi loh. Cepetan cek. Ada yang mau cek di kelas. Kayaknya itu mahasiswi yang bikin heboh godain dosen. Ayo cepat. Lo. Siapa lo? Lo. Sebenarnya lo siapa sih? Iwan Santoso. Berani selingkuh di belakangku. Lo tuh cowok gak jelas berani-beraninya selingkuh di belakang gue. Bukan gitu kok. Kak Melati. Untung lo balik, kalau enggak. Gue udah siap lapor polisi tadi. Jangan khawatir, ceritakan saja pelan-pelan. Aku di sini untuk mendukungmu. Baru aja gue mandi di kamar mandi, Iwan tiba-tiba masuk dan bertindak aneh. Untung kalian datang tepat waktu, kalau enggak, gue udah. Aku cuma bantu biar lo nggak jatuh. Aku gak sanggup hidup begini lagi. Gue mau cerai sama lo. Cerai? Sudah berapa kali kamu selingkuh? Gue tuh pengen hidup bareng lo, bukan jadi korban perselingkuhan lo. Arum Putri, kenapa lo fitnah gue sih? Maaf jika pernah menyakiti. Gue bisa minta maaf kok, tapi sekarang lo harus buktiin, bisa nggak? Arum, gue. Jangan sentuh aku lagi. Lo siapa sih? Ini rumah gue, pergi sekarang. Saya pengacara Miss Melati Pratama, Pak Iwan.
Mulai sekarang lo punya hak gua diam tapi setiap kata yang lo ucapin bisa jadi bukti di pengadilan. Gue paham. Melati Utama, Arum Putri. Kalian berdua komplotan yang mau ngejebak gue, kan? Kalian semua. Sialan, kalian kompak banget mau jebak gue ya. Kak Melati. Lo nggak usah ikut campur, balik aja dulu. Tunggu dulu. Urusan lo belum kelar nih. Atas permintaan Bu Melati, saya di sini. Sekarang resmi ajukan cerai karena selama menikah, lo nggak jalani kewajiban sebagai suami juga. Berselingkuh saat menikah, berdasarkan pasal 1091 KUH Perdata. Kamu harus pergi tanpa bawa apa-apa. Keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Selain itu, karena kamu ganggu murid Bu Melati, merusak reputasi Bu Melati Pratama, gue minta lo minta maaf secara terbuka ke Bu Melati Pratama. Mimpi aja. Saya nggak pernah lakuin itu, nggak bakal ngaku. Tunjukin buktinya kalau berani. Bener-bener ngil banget lo. Masih aja ngotot meski udah salah. Gue bakal kasih bukti biar lo nggak ngelak lagi. Kapan lo pasang kamera di situ? Gak mungkin ini gak benar. Kok bisa jadi begini? Bukti dan saksi sudah lengkap, masih mau ngeles? Profesor Santoso. Tolong tanda tangan. Aku bisa keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Gue gak mau sepeser pun. Rumah sama mobil semuanya buat lo. Tolong jangan paksa saya minta maaf di depan umum. Hidupku bakal hancur selamanya. Gue nggak mau basa-basi sama lo. Segera tanda tangan surat cerainya. Kalau ada yang mau disampaikan, bicarakan dengan pengacara saya. Lebih baik tanda tangan saja. Kalau tidak, aku rela berusaha lebih keras. Biar lo masuk penjara. Dan gak bakal bisa keluar lagi. Oh iya? Hampir lupa kasih tahu lo. Istri lo itu beneran cakep banget. Siapa sangka, dosen universitas yang terhormat, sekarang malah jadi pengemis di pinggir jalan. Hari itu bukan sepenuhnya salahmu. Kamu banyak minum, aroma kamar mandi bikin halusinasi. Kenapa nggak balas dendam ke pasangan selingkuh itu biar mereka rasain sakitnya? Di sini ada apa yang lo mau. Masa depan mereka. Itu semua terserah lo. Lo keren banget. Cuma pakai trik kecil aja, Iwan Santoso pergi tanpa membawa apapun. Dia takkan bisa bangkit lagi. Orang kaya dia udah sering gue lihat. Manusia berwajah baik, berhati buruk. Tetap tak mau kehilangan reputasi. Harga dirinya hancur, dia tak bisa ganggu kita lagi. Andai gue ketemu lo lebih awal, lo keren banget. Keren apanya sih? Semuanya keren. Aku masih punya trik yang lebih hebat. Mau coba? Kalian ngapain? Masuk rumah tanpa izin melanggar hukum. Kalian tahu aturan tapi tetap langgar. Melati Pratama dituduh berkolaborasi dengan orang lain, mengambil harta dengan pasangan. 5 tahun lalu, diduga mengatur opini publik hingga ada yang bunuh diri. Pembunuhan. Pak petugas, saya bukan pacarnya, hanya pengacaranya saja. Lo juga? Sekarang kami curiga, ada hubungan dengan Melati Pratama. Ikut kami sebentar, ya? Punya bukti nggak? Nggak terima ditangkap gini. Lo mau bukti? Iya. Kalau nggak ada, lo nggak berhak nangkep gue.
Dasar bajingan lo. Kamu yang hancurin hidupku. Andai aku tahu dari awal, harusnya gue masukin lo ke penjara. Kenapa lo diam aja? Lo lagi ngetawain gue, ya? Gue udah sama lo 10 tahun. Kok lo malah perlakuin gue begini? Bener-bener gak punya hati. Maaf ya. Maaf telat. Ada yang kelewat nggak? Gue bener-bener salah lihat orang. Terjebak sama cewek murahan kayak kamu. Kak Melati. Lo terlalu muji gue. Sudah 5 tahun rencana ini gue pikirin. Kalau dibandingkan denganmu, lakuin 5 tahun lalu. Jauh banget bedanya. 5 tahun lalu. Emang sih. Kamu orang penting, jadi lupa. Mana inget sama kejadian 5 tahun lalu. Kamu pakai gosip buat paksa Arum Putri bunuh diri. Perempuan itu kelihatan polos, tapi malah menggoda suami saya di belakang. Gue nggak sengaja kok. Soalnya Pak Santoso mabuk waktu itu. Jadi menurut gue, Lo sengaja bikin dia mabuk. Biar gampang masuk. nggak kok. Perempuan murahan. Gue bakal kasih tahu semua orang kampus. Muka lo murahan banget. Saya sungguh tak melakukannya. Ini mahasiswi yang godain Pak Santoso. Kelihatannya polos. Bagaimana bisa melakukan itu? Kontras ini justru bikin cowok makin tergoda. Setelah dia meninggal. Bapaknya di proyek konstruksi karena melamun, kecelakaan dan meninggal. Ibunya depresi berat. Sakit di kasur, akhirnya meninggal dunia. Hanya adiknya yang masih hidup. Mungkin kalian gak tahu. Kalian pikir yang terluka cuma satu orang. Sebenarnya yang rusak satu keluarga. Sejak itu di hati adik kecil itu tumbuh benih dendam. Dan sekarang, anak kecil itu akhirnya berhasil balas dendam. Bikin kalian semua. Keluarga hancur berantakan. Taka, Papa Mama, kalian lihat kan? Arum udah balas dendam buat kalian. Gue pasti bakal hidup baik-baik. Bawa harapanmu juga. Ada siaran darurat. Kecelakaan serius terjadi di persimpangan jalan luar dan lembah surya. Jalanan macet. Pengemudi disarankan cari jalur lain. MAH, bangun dong. MAH, jangan tidur. MAH, apa kondisinya? Buru, bawa ke ruang operasi. MAH, kita sudah tiba di rumah sakit. Cepat, MAH, tetap kuat ya. Kita sudah di rumah sakit. Bertahan, MAH. Lo keluarga pasien, kan? Kita perlu konfirmasi data dasar dulu. Nama pasien? Ratna, Hubungan lo sama pasien? dia mama gue. Apa golongan darah? Darah panda. Tahap negatif. Apa? Ulangi. Golongan darah pasien? Darah panda. Tahap negatif. Ban darah Mahakam. Saya dokter dari RS pertama Mahakam. Pasien kecelakaan, pendarahan parah, butuh darah RAB negatif. Mohon tunggu, rumah sakit akan kirim permintaan resmi. Apa? Oke, gue paham. Gimana hasilnya? Keluarga pasien, darah RAB negatif saat ini nggak ada stok. Segera sediakan golongan darah itu, ya. Gue bisa bantu sumbang darah. Kak Lian, mama kita kecelakaan. Bisa bawa adik ke RS sekarang? Butuh darah panda. Ulang tahunmu. Selamat ulang tahun buat lo. Ayo. Selamat ulang tahun. Halo. Kak, mama kita habis kecelakaan. Butuh donor darah RAB.
Bisa antar Yulia ke rumah sakit nggak? Lo kenapa sih? Aku cuma temani Yulia rayakan ultah. Kamu benar-benar iri sama dia. Gak rela dia bahagia? Gue nggak gitu. Mama kita beneran kecelakaan. Udah deh, ya sih. Jangan drama deh. Lo ngomongin mama gitu, gak merasa bersalah ya? Keluarga Ratna Pramudita, ya, saya perawat dari RS pertama Kota Mahakam. Pasien Ratna Pramudita baru kecelakaan, stok darah rap kosong. Lihat sendiri. Masih cari aktor. Orang ini aneh. Saya bukan aktor. Jika punya darah rap, segera ke rumah sakit. Kakak, lo suka banget ngebully gue, ya? Nggak bisa biarin gue rayain ultah dengan damai? Gue nggak bohong. Semua yang gue bilang itu benar. Sudah cukup. Lo iri sama adik sampai bawa mama. Gue kecewa banget. Kak, Udah. Mari bersenang-senang. Ayo minum. Ayo kita teruskan. Adik, selamat ulang tahun. Siapa yang baru saja menelepon? itu kakak kandung gue. Sama adik angkat gue di rumah. Kok bisa parah banget sih? Kenapa plasma darahnya belum sampai? Pasien punya golongan darah rap negatif, dan stok di bank darah kota habis. Tahap negatif. Orang dengan darah langka di kota kita sudah minta bantuan grup, kan? Iya, ada grup saling bantu. Mama gue kecelakaan parah di RS Mahakam. Butuh darah panda. Urgent banget. Apakah itu RS dekat Jalan Lembah Surya? Gue donor darah panda. Lagi di sekitar situ. Iya, benar di situ. Baik, aku segera ke sana. Saya sudah dapat donor darahnya. Baik, aku ke ruang donor dulu ya. Kak, Makasih ya, Yulia. Ada apa, Yulia? Kak. Lihat deh. Ada apa sih? Baik. Bener-bener baik banget, ya. Pesan di atas itu hoax. Tolong jangan percaya, ya. Apa? Hoax? Benarkah? Kita semua gak ada kerjaan, ya? Kakak, udahlah jangan drama lagi. Gue tahu lo gak suka sama gue. Jangan bercanda soal mama kita, ya. Gue baru aja naik taksi. Sumpah. Kok bisa gini sih? Bukan gitu. Mama gue kecelakaan beneran. Tolong bantu gue, serius. Lo beneran adiknya dia? Foto profil kalian berdua mirip banget. Emang dunia ini isinya macam-macam orang. Admin, cepet kick dia aja, deh. Gue sekarang beneran di rumah sakit. Gue sekarang lagi di depan ruang ICU. Tolong percaya sama gue, ya. Gue mohon banget. Udahlah, gue kesana lagi aja. Baru aja suruh supir putar balik. Makasih banget. Apakah orangnya sudah datang? Pasien benar-benar kehabisan waktu tanpa darah. Sebentar lagi darahnya datang. Segera kirim ke sini, ya. Ada aja yang percaya. Masih ada yang percaya. Kak Rian, kakak, ya sih keterlaluan banget, deh. Halo, Halo, ini dokter Bagus, ya? Gue Wahyu Santosa, golongan darah panda. Saya mau tanya sesuatu. Rumah sakit utama kalian butuh darah panda, ya? Beneran butuh? Enggak? Gimana? Darahnya udah sampai mana? Gue nggak tahu. Gue tanya dulu, ya. Gue sekarang benar-benar marah. Lo udah bohongin gue terus. Ada apa sih sebenarnya? Gue nggak bohong. Nyokap gue beneran kecelakaan. Butuh banget darah panda. Kalau nggak percaya, coba telepon rumah sakit. Lo masih aja bohong. Barusan gue telepon rumah sakit, dokternya bilang nggak ada kejadian itu. Nggak mungkin, lo salah orang.
Gue sekarang ada di rumah sakit. Gue serius, gue pernah lihat dia. Dokter bedah utama di RS Kota Mahakam, Bagus Ramadan. Bagus. Bagus Ramadan. Dia lagi bohongin lo. Nona, nggak apa-apa kan? Ya sih, udah deh, jangan gitu. Gue udah minta admin buat keluarkan lo. Bagus Ramadan, gue serius. Nyokap gue kecelakaan beneran. Sekarang di RS, dia benar-benar pendarahan parah. Lo udah kayak gini bertahun-tahun. Cara-cara kayak gini, bersaing sama adik angkat lo. Gue nggak kayak gitu. Gue serius. Yulia itu udah kasihan banget. Kenapa lo nggak bisa biarin dia? Kali ini kita nggak bakal ketipu sama lo lagi. Kak Rian, gue tahu lo di sana. Pendarahan serius itu nyata. Loh, kecelakaannya nyata. Kalau nyokap gue kenapa-kenapa, gue nggak bakal maafin lo. Bandara Kota Mahakam di sini. Apakah ini dokter dari RS pertama Kota Mahakam? Ya, ini RS pertama. Saya perawat di sini. Sudah dapat donor darah panda? Belum. Sudah cek bank darah? Kontak satu relawan. Gue bakal kontak dia buat segera datang ke sini. Bank darah sudah berhasil hubungi donor. Terima kasih. Bagus banget. Syukur banget. Bagaimana kondisinya? Berapa lama lagi? Masih perlu sedikit waktu. Bank darah baru temukan relawan. Pasien makin parah. Kok lama banget sih? Harus segera operasi. Cepat selesaikan masalah darah. Aku ke ruang direktur. Tim utama harus segera diganti. Kenapa semua pada diam aja? Yulia ulang tahun hari ini. Jangan biarkan penipu merusak suasana. Iya. Ayo semangat. Ayo terus. Ayo. Halo. Apa? Kecelakaan? Pendarahan parah? Mengerti? Gue segera kembali. Apa? Kecelakaan mobil dan pendarahan parah? Santai aja. Rumah sakit baru terima pasien kecelakaan. Kondisinya serius. Gue harus balik bantu operasi. Kalian main dulu. Aku nyusul nanti. Ada info nggak tentang detail pasiennya? Tenang aja, nggak usah khawatir. Pasti bukan Tante Ratna. Tadi Yesi aja udah heboh banget. Jika itu Tante Ratna, direktur pasti sudah telepon gue. Benar juga. Pergi dulu, nanti kami tunggu. Oke. Gue cabut dulu ya. Pergi. Kak, lo kenapa sih? Gak apa-apa. Akhir-akhir ini kurang tidur. Agak deg-degan aja. Istirahat dulu, ya. Biar gue ambilin minum. Oke. Halo dok, gue mau donor darah. Bisa tanya, di mana ruang transfusi darurat? Di depan, belok kiri aja. Oke, makasih dok. Oh iya. Biasanya rumah sakit ambil darah dari luar. Mau donor? Golongan darahku langka. Dengar ada kecelakaan dan butuh donor, jadi aku datang. Pas banget. Ada info pasiennya? Kayaknya namanya Ratna Pramudita. Ratna Pramudita. Yakin itu dia? Mbak, lo juga ketipu. Apa maksudnya? Aku masih ada operasi lain. Belum sempat jelasin. Pokoknya, darah ini jangan didonorin. Lah, ini maksudnya apa sih? Gimana kabar dari relawan? Kenapa rumah sakit lo malah bercanda begini? Maksud lo apa? Gue harus tanya maksud lo. Relawan udah di RS. Dokternya bilang kejadian itu tidak ada. Ini ngawur. Mana mungkin sih? Gue sekarang lagi di depan Icu. Di mana relawan? Biar gue jelasin. Ini nomornya, hubungi sendiri aja. Ada apa sih? Relawannya kenapa? Jangan panik, biar aku cek. Yesi, kalau ada di sini. Kamu belum puas ribut di rumah. Sekarang mau bikin keributan di sini juga? Gue ribut.
Ibu gue lagi pendarahan parah. Lo bilang gue ribut. Bagus Ramadan. Apa lo masih manusia atau bukan sih? Lo ngapain sih? Jangan berkelahi, Mbak. Gue tahu lo panik, tapi coba tenang dulu. Tenang. Gimana gue bisa tenang? Dia penyebab ibu gue meninggal. Dengar dulu, Mbak. Dia dokter di rumah sakit kami, akan operasi keluarga lo. Apa? Lo bilang apa? Dia itu keluarga pasien. Cepat masuk, dokter Bagus. Ayo, operasi pasien sudah sering ditunda. Kondisinya kini parah. Kayaknya operasi ini cuma bisa lo lakuin. Bagus Ramadan. Jika ibu gue nggak selamat seumur hidup, gue nggak bakal maafin lo. Seumur hidup, aku takkan memaafkanmu. Gimana kondisi mama gue? Lo kasih tahu gue. Gimana mama gue? Lo jawab dong. Yes sih. Aku sudah berusaha keras. Turut sedih. MA. MA. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Kak Prian, lo kenapa? Lo lagi nggak enak badan ya? Nggak tahu. Gue cuma ngerasa tiba-tiba merasa cemas. Cemas? Kak Rian. Maaf. Gue nggak bisa bawa mama lo turun dari meja operasi. Lo lagi ngomong apa sih? Ngaco banget. Kenapa lo ikut bikin ribut kayak gitu sih? Cepat pulang setelah kerja. Semua orang sudah menunggu kamu. Percaya deh, gue nggak bohong. Kak Rian, nyokap lo kecelakaan serius, pendarahan parah. Tidak bisa selamat di meja operasi. Kok bisa sih? Lo bohong ya nggak mungkin banget. Itu lo. Itu lo, itu gue. Itu kita semua yang bikin dia meninggal. Mama gue mana? Sekarang dia di mana? Yulia. Selamat ulang tahun. Ini kue dari toko favorit lo yang paling lo suka. Mama sengaja nyetir. Dibeliin dari selatan kota buat lo. Kenapa? Lo nggak suka ya? Bukan, gue nggak. Bukan itu maksud gue. Bagus Ramadan. Kamu bilang ke saya. Di mana mama saya sekarang? Mama lo. Lo pantas mati. Lo pantas mati. Banyak yang melompat, banyak yang melompat.